Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fahrina dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang artikel yang saya buat berjudul Peran Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Kabupaten Purworejo sebagai Edukator saat Pandemi COVID-19. Pada akhir tahun 2019 lalu, virus corona mengguncang dunia dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 dan berdampak di beberapa daerah di Indonesia dan terutama salah satu kabupaten yang terdampak yaitu Kabupaten Purworejo. Dengan adanya virus corona, Kabupaten Purworejo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 24 Maret tahun 2020 yang berisi bahwa pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring atau secara jarak jauh untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dampak dari adanya virus corona ini salah satunya adalah peran kepala sekolah dalam manajemen atau dalam mengelola manajemen sekolah yaitu sebagai edukator atau sebagai pendidik. Kajian teori yang sesuai atau teori yang relevan yaitu yang pertama ada manajemen sekolah. Pengertian dari manajemen sekolah yaitu pemberian otonomi atau pemberian keleluasaan kepada sekolah untuk memberikan kebijakan atau sebagai penentu kebijakan dan kewenangan selama masa pandemi COVID. Dalam manajemen sekolah itu terdapat komponen-komponen penting. Yang pertama ada kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah yaitu merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga sekolah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan dan kewenangan sekolah. Kemudian kepemimpinan kepala sekolah yaitu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam penentu kebijakan sekolah. Kemudian tugas dan peran kepala sekolah yaitu yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu tugas dan peran kepala sekolah sebagai edukator. Sebenarnya tugas dan peran kepala sekolah itu terdapat 7. Yang pertama sebagai edukator atau pendidik, sebagai manajer, sebagai supervisor, sebagai leader, kemudian sebagai kalimat kreator, sebagai entrepreneur dan sebagai administrator. Nah, dalam artikel kali ini dalam artikel saya ini hanya sebagai edukator. Kemudian pengertian dari pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan koneksi internet tanpa adanya tatap muka secara langsung. Ya, kemudian dalam metodologi penelitian ini menggunakan deskripsi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah sebagai edukator selama masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, yang pertama saya lakukan yaitu melakukan wawancara terhadap 4 kepala sekolah dasar di kepala sekolah dasar Muhammadiyah di Kabupaten Purworejo. Setelah mendapatkan data awal, kemudian saya melakukan studi literatur atau studi kepustakaan untuk membuat instrumen penelitian. Setelah instrumen penelitian jadi, kemudian instrumen itu divalidasi oleh 3 validator atau 3 ahli. Kemudian setelah instrumen itu divalidasi oleh ketiga ahli, akan didapatkan instrumen yang valid dan tidak valid. Yang tidak valid maka akan berguguran atau dapat diubah menjadi instrumen yang valid. Jika instrumen tidak valid, maka itu termasuk instrumen yang berguguran atau tidak sesuai. Setelah uji validitas oleh validator atau uji validitas konstruk, kemudian dilakukan uji validitas empiris terhadap 4 populasi yang bukan merupakan sampel. Sebelumnya, populasi yang saya gunakan itu terdapat 8 populasi, yaitu 8 kepala sekolah dasar Muhammadiyah di Kabupaten Purworejo. Kemudian sampelnya menggunakan stratified proportional sample, yaitu mengambil 4 kepala sekolah dasar berdasarkan tingkat akreditasi sekolah. Jadi dalam uji validasi atau validitas empiris itu menyebarkan angket ke 4 kepala sekolah dasar yang bukan merupakan sampel. Itu setelah uji validitas empiris selesai, kemudian terdapat lagi beberapa instrumen yang gugur. Jadi terdapat 2 uji validitas, yaitu uji validitas konstruk dan uji validitas empiris. Setelah melakukan uji validitas konstruk dan empiris, kemudian terdapat beberapa instrumen yang gugur atau tidak valid dan instrumen yang benar-benar valid untuk dilakukan penelitian. Nah, setelah instrumen dinyatakan benar-benar valid dan reliable, maka dilakukan pengumpulan data terhadap 4 kepala sekolah dasar, kemudian dilakukan analisis data dan penulisan laporan. Jadi, aspek kepala sekolah sebagai edukator ini merupakan salah satu aspek dalam skripsi saya yang berjudul tentang manajemen sekolah saat
pandemi COVID-19. Terdapat beberapa aspek yang telah tadi saya sebutkan, terdapat 6, dan salah satunya yang saya bahas dalam artikel ini, yaitu sebagai edukator atau sebagai pendidik. Ya, ini adalah uji validitas konstruk yang tadi saya jelaskan. Terdapat 3 ahli atau 3 validator yang menyatakan bahwa instrumen benar-benar dinyatakan layak untuk dilakukan dalam penelitian. Ini adalah hasil uji validitas empiris terhadap 4 sampel, 4 subjek maksud saya, yang jumlah maksud saya 4 instrumen itu dinyatakan valid, tidak ada yang tidak valid. Kemudian hasil uji reliabilitas yaitu 0,8 dan kriterianya reliable. Jadi instrumen benar-benar dinyatakan valid dan reliable dan siap untuk dilakukan dalam pengambilan data atau dalam penelitian. Ya, ini hasil penelitiannya bahwa dalam sebagai edukator itu dapat sebagai edukator atau pendidik, kepala sekolah melakukan 4 pembinaan atau 4 indikator. Yang pertama, pembinaan moral, pembinaan mental, pembinaan fisik, dan pembinaan artistik. Ini hasilnya secara rata-rata di SD Muhammadiyah A, rata-ratanya itu 44% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Ini di sekolah dasar Muhammadiyah B, rata-ratanya itu mencapai 38%. Kemudian di sekolah dasar Muhammadiyah yang C terlebih dahulu itu rata-ratanya mencapai 56%. Kemudian di SD Muhammadiyah yang D rata-ratanya hanya 19%, itu kategorinya kurang baik. Ya. Kemudian ini diagramnya secara keseluruhan terdapat dalam 4 SD. SD Muhammadiyah A itu rata-ratanya 44%, SD Muhammadiyah B rata-ratanya itu 38%, dan SD Muhammadiyah C rata-ratanya 56%. Kemudian SD Muhammadiyah D rata-ratanya itu 19%. Nah, berdasarkan teori yang relevan atau teori yang sesuai bahwa pembinaan atau dalam peran kepala sekolah sebagai edukator itu rendah selama pandemi COVID itu dikarenakan kebijakan atau kewenangan masing-masing sekolah itu berbeda-beda, disesuaikan oleh kemampuan sekolah, kesiapan sekolah dalam mengelola manajemen sekolah saat pandemi, kemudian disesuaikan dengan kesiapan sekolah, kemudian disesuaikan dengan potensi masing-masing sekolah, tentunya berbeda-beda. Ya, itu sesuai dengan teori yang sudah ada bahwa setiap sekolah itu diberikan keleluasaan, diberikan diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan, itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Ya, itu jadi sebagai peran kepala sekolah sebagai edukator di SD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo selama pandemi itu berbeda-beda persentasenya. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan atau kebijakan kewenangan yang sekolah terapkan selama masa pandemi. Ya, itu tentang penjelasan tadi artikel yang saya buat tentang peran kepala sekolah sebagai edukator di SD Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Ini daftar pustakanya yang saya gunakan dalam menulis artikel. Kemudian, ya, ini daftar pustakanya. Ya, demikian penyampaian saya tentang artikel yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.